Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sini akan melanjutkan bab 3 yaitu seleksi dan pengadaan bahan pustaka. Yang A. Proses seleksi bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka merupakan kegiatan penting yang dilakukan karena berhubungan dengan mutu perpustakaan yang bersangkutan. Suatu perpustakaan tidak ada artinya apabila koleksi yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pemustakanya. Ada beberapa langkah dalam proses seleksi, yaitu yang pertama meng- em, mengidentifikasi kebutuhan. Dalam hal subjek dan jenis materi spesifik atau hal itu terutama penting bila tidak ada sebuah kebijakan pengembangan koleksi tertulis. Apabila telah ada sebuah kebijakan pengembangan koleksi, maka mengikuti saja yang sudah digariskan dalam kebijakan tersebut. Langkah berikutnya yaitu meliputi penentuan berapa banyak dana tersedia untuk pengembangan koleksi dan mengalokasikan sejumlah tertentu untuk setiap kategori subjek. Mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh dan akhirnya memerlukan penerusan untuk materi-materi yang diinginkan. Yang B. Proses seleksi dari aspek teoritis. Menurut Evans tahun 1997, persoalan yang sangat penting dalam proses seleksi ialah menentukan dasar pemikiran atau titik tolak untuk kegiatan ini. Beberapa pandangan yang berasal dari berbagai box seleksi dan pengembangan koleksi 1925 sampai 1981, kutipan-kutipan para pakar tentang berbagai aspek prinsip seleksi. Yang pertama, menurut Lionel McColvin, mengemukakan 7 kriteria dalam proses seleksi bahan pustaka. Maka perpustakaan harus mengutamakan yang pertama, informasi harus seakurat mungkin. Yang kedua, buku harus lengkap dan seimbang sesuai dengan subjek dan cakupan. Yang ketiga, pengakaran harus membedakan antara fakta dan opini. Yang keempat, kemutakhiran informasi merupakan faktor tertentu. Yang kelima, gaya penulisan dan pengusulan subjek harus sesuai dengan kebutuhan pemakai. Yang keenam, utamakan buku untuk mencerminkan nilai-nilai budaya negara asal. Maksudnya adalah jika topik dibahas berbeda-beda di berbagai negara, maka harus menjadi pilihan pertama ialah pembahasan dari negara asal. Yang ketujuh, ciri fisik buku pada umumnya kurang penting, kecuali jika ada dua buku dengan isi serupa. Jika ini terjadi, maka faktor-faktor huruf, ilustrasi, penjilitan, kertas, indeks, bili- bibliografi, dan sebagainya dapat membantu pengambilan keputusan. Yang kedua ada menurut Arthur Boschwitz mengatakan ada dilema yang cukup besar jika masyarakat diberikan apa yang mereka inginkan, maka mungkin koleksi akan menjadi kekurangan bermutu. Sedangkan jika perpustakaan membeli yang terbaik eh, saja, mungkin tidak ada pembaca atau tidak ada yang membaca buku milik perpustakaan tersebut. Ia mengusulkan jalan tengah, yaitu penuhi selera rata-rata pemustaka. Masalahnya ialah bahwa untuk melakukan hal ini perlu juga menganalisis masyarakat yang ekstensif agar selera rata-rata terungkap. Selanjutnya ada menurut Francis Drury, yaitu nilai buku adalah faktor penentu untuk seleksi. Oleh karena itu, seleksi bahan pustaka harus dilakukan berdasarkan 3 faktor, yaitu buku atau bahan perpustakaan itu sendiri, yang kedua pemakaian yang menggunakan koleksi, dan yang ketiga sumber daya perpustakaan. Eh, Dan yang terakhir, menurut
Haken Dines tahun 1950 menyusun karya standar atau klasik untuk mengembangkan koleksi. Pendekatannya adalah kombinasi pendekatan yang bersifat ideal dan praktis. Menurut Haynes, pengembangan koleksi merupakan proses yang bersifat dinamis yang menuntut penyesuaian yang terus-menerus untuk mencapai keseimbangan. Secara umum, eh, ada tiga prinsip seleksi. Setiap perpustakaan menentukan pilihan mana yang akan dianut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pandangan tradisional. Prinsip ini mengutamakan nilai intrinsik untuk bahan pustaka yang akan dikoleksi perpustakaan. Titik tolak yang mendasari prinsip ini ialah pemahaman bahwa perpustakaan merupakan tempat untuk melestarikan warisan budaya dan sarana untuk mencerdaskan mencerdaskan masyarakat. Apabila dinilai tidak bermutu, bahan pustaka tidak akan dipilih dan diadakan. Yang kedua, pandangan liberal. Prioritas pemilihan didasarkan atas pluralitas, artinya kualitas tetap diperhatikan, tetapi dengan lebih mengutamakan pemilihan karena disukai dan banyak dibaca atau mengikuti selera masyarakat pemustaka. Yang ketiga, pandangan pluralistik, yaitu pandangan pluralistik, yaitu prinsip yang dianut pandangan ini berusaha mencari keselarasan dan keseimbangan di antara kedua pandangan tersebut, baik tradisional maupun liberal. Selanjutnya, menurut David Spilleri, tahun 1982, halaman 83 sampai 90, mengungkapkan secara umum kriteria-kriteria ditetapkan dalam seleksi, yaitu yang pertama tujuan cakupan dan kelompok pembaca. Bahan pustaka yang akan dipilih harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kesesuaiannya dengan tujuan, cakupan, dan kelompok pembaca. Yang kedua, tingkat koleksi. Tingkat koleksi menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan koleksi tertentu. Yang ketiga, otoritas dan kredibilitas pengarang. Otoritas pengarang harus ditentukan secermat-cermatnya. Jika pengarang bukan pakar yang dikenal dalam bidangnya, kualifikasinya dalam penulisan buku harus diteliti dengan baik. Yang keempat ada harga. Harga publikasi dapat diketahui melalui bibliografi. Namun untuk mengetahui nilai intrinsik sebuah buku hanya dapat dinilai lewat buku itu sendiri. Yang kelima ada kemutakhiran. Data tentang tanggal penerbitan bahan pustaka tetap perlu diverifikasi. Penerbitan bahan pustaka tertentu mungkin saja diterbitkan beberapa tahun setelah penerbitan, sehingga nilai intrinsik dan kemutakhirannya berkurang. Yang keenam ada penyajian fisik buku. Penampilan fisik buku dapat mempengaruhi keputusan seleksi. Bahan pustaka seharusnya bersih, rapi, dan dapat dibaca. Yang ketujuh ada struktur dan metode penyajian. Pustakawan dengan latar belakang subjek tertentu biasanya dapat memperoleh gambaran tentang struktur buku melalui daftar isi. Yang kedelapan, indeks dan bibliografi. Keberadaan bibliografi dan indeks sebuah buku dapat diketahui secara jelas lewat entry dalam bibliografi nasional. Meskipun demikian, kualitas bibliografi dan indeks akan dapat menentukan secara tepat apabila langsung diperiksa dan dilihat pada buku itu sendiri. Catatan kaki daftar rujukan bisa memperkuat eh, klaim keaslian penelitian. Dan yang C yaitu siapa yang melakukan seleksi. Seleksi koleksi dilakukan oleh pustakawan, pakar subjek, dan pimpinan. Prosesnya berbeda sesuai jenis perpustakaannya. Yang pertama, perpustakaan umum. Dengan satu tenaga profesional yang mengajarkan segala sesuatu sendiri, mungkin dibantu dengan tenaga krekinas. Seringkali tidak ada tenaga profesional mungkin memilih sebagai besar dari koleksi dan menerima bahan yang sudah dipilih oleh perpustakaan umum yang lebih besar. Jarang jarang memilih sendiri semua bahan pustaka. Koleksi kecil tidak mencakup semua bidang. Anggaran biasanya sangat terbatas, tidak memiliki alat bantu seleksi lengkap,
masukan dari Dewan Pimpinan, dan anggota masyarakat yang punya keahlian atau latar belakang tertentu dan berminat membantu perpustakaan. Tidak ada prosedur khusus karena semua dikerjakan satu orang. Yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi. Terbangun jenis perpustakaan perguruan tinggi, struktur organisasi, sentralisasi atau desentralisasi. Berapa pustakawan profesional, pakar bidang subjek nya siapa saja. Pada perpustakaan besar ada bagian pengembangan koleksi. Kepala bagian ini langsung dibawahi oleh kepala atau direktur perpustakaan. Yang beberapa perpustakaan memilih asisten atau asisten direktur. Tugas bagian ini berafiliasi pada koordinasi pemilihan saja atau juga menetapkan kebijakan. Pola lain, panitia untuk pengembangan koleksi, tugas dan tanggung jawab bervariasi. Beberapa perpustakaan punya panitia khusus untuk pemilihan terbitan berseri. Sangat penting peran staf pengajar, seleksi selektor, banyak pro dan kontranya. Keputusan akhir harus ada di tangan pustakawan, yaitu kepala bagian pengembangan koleksi, ketua panitia, atau kepala perpustakaan. Yang ketiga ada perpustakaan sekolah. Pada bagian dari suatu school library system, kota, kabupaten, atau provinsi, pemilihan dan pengadaan terpusat atau tersendiri. Apakah perpustakaan sekolah, guru, pustakawan, partisipasi guru sangat penting. Proses kooperatif keputusan terakhir pada pustakawan. Selanjutnya ada perpustakaan khusus. Sulit untuk mencari pola pemilihan yang berkala secara umum, karena kelompok pemustaka khusus mencakup berbagai jenis perpustakaan yang tidak bisa digolongkan dalam ketiga jenis di atas. Bandingkan misalnya perpustakaan bidang sains dan teknologi, bisnis industri, medis, kesenian, dan lainnya yang lebih sempit lagi. Tujuannya untuk bisa penelitian bisa di pelestarian. Pemilihan dilakukan oleh pustakawan yang biasanya juga merupakan pakar subjek. Biasanya dibantu oleh panitia atau kelompok pakar subjek. Prinsipnya, selektor harus memahami subjek kebutuhan pemustaka serta menilai bahan secara objektif. Selanjutnya yang D, bagaimana proses seleksi bahan pustaka? Proses seleksi bahan pustaka dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka dengan menilai kualitas isi, fisik, dan penerbit untuk bahan tercetak serta isi teknis, fisik, dan reputasi distributor untuk bahan non-cetak. Terbitan berseri seperti majalah, warta, buletin, jurnal, dan surat kabar dipilih karena penting untuk informasi terbaru dan penelitian. Seleksi dilakukan oleh pihak berwenang sesuai jenis perpustakaan. Pustaka umum, perpustakaan perguruan tinggi oleh pimpinan dan dosen, dan sekolah oleh kepala sekolah dan guru, serta perpustakaan khusus oleh pimpinan atau institusi. Prinsip seleksi meliputi penggunaan alat seleksi yang tepat, memilih jurnal inti, menjaga langganan berkelanjutan, menghindari duplikasi, mempertimbangkan hadiah atau pertukaran, serta meninjau koleksi secara berkala. Alat bantu seleksi adalah katalog penerbit, bibliografi, daftar langganan perpustakaan lain, resensi, dan iklan terbitan. Selanjutnya yang E, pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka adalah kegiatan memperoleh koleksi melalui pembelian tukar-menukar, hadiah, atau penerbitan sendiri. Koleksi yang diadakan mencakup bahan cetak, non-cetak, mikro, atau elektronik. Bagian pengadaan bertugas menangani pemesanan, hubungan dengan penerbitan atau agen menerima hadiah, mengelola pertukaran, serta memantau bibliografi. Cara perolehannya adalah yang pertama dengan cara pembelian melalui penerbitan, toko buku, atau agen buku, yaitu uh, approval plan, blanket order, atau standing order. Yang kedua, tukar menukar, yaitu memanfaatkan bahan duplikat atau lebih untuk ditukarkan dengan perpustakaan lain. Yang ketiga, ada hadiah, biasa atas permintaan atau tanpa permintaan dengan seleksi kesesuaian koleksi. Yang keempat, ada terbitan berseri,
yaitu di langganan melalui penerbitan atau agen, keanggotaan, pertukaran, atau hadiah. Yang kelima ada bahan non-buku. Diseleksi berdasarkan isi, teknis, fisik, dan reputasi produsen. Lalu diperoleh melalui pembelian, pertukaran, atau hadiah. Intinya, pengadaan yaitu memperoleh koleksi dengan berbagai cara sesuai cara kebutuhan perpustakaan. Selanjutnya, bagian yang F adalah alokasi anggaran perpustakaan. Alokasi anggaran perpustakaan adalah proses menentukan dan membagi dana untuk mengembangkan koleksi agar sesuai kebutuhan pemustaka dan tujuan perpustakaan. Dokumen anggaran berfungsi sebagai perencana, pengawasan, komunikasi, pencatatan, dan evaluasi kerja. Pihak yang perlu melihat anggaran yaitu pimpinan institusi, kepala perpustakaan, staf pengembangan koleksi, bagian pengadaan, accounting, dan pihak penasehat. Persiapan anggaran yaitu dilakukan oleh pustakawan, pengembangan koleksi, kepala perpustakaan menggunakan data atau kebutuhan dana, dan harga ditinjau rutin agar sesuai tujuan. Sumber informasi penyusunan anggaran yaitu laporan tahunan, kebijakan koleksi, data pemustaka, statistik peminjaman, evaluasi koleksi, harga buku, kerjasama perpustakaan, dan kondisi ekonomi. Baik, kesimpulan pada bab 3 ini adalah seleksi dan pengadaan bahan pustaka memastikan koleksi perpustakaan relevan dan berkualitas. Seleksi dilakukan oleh pihak berwenang dengan mempertimbangkan kebutuhan pemustaka dan prinsip penilaian tepat. Pengadaan dilakukan melalui pembelian, hadiah, atau penukaran serta didukung alokasi anggaran yang terencana agar pengembangan koleksi berjalan efektif dan berkelanjutan. Baik, hanya itu video eh, presentasi saya untuk bab 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.